Apa yang akan terjadi ketika kita berani menyelam ke dalam pusaran kekosongan itu sendiri? Kata kosong di sini bukanlah ketiadaan yang hampa, bukan pula kevakuman yang sifatnya mati. Itu adalah konsep akal kita yang terbatas. Karena kosong yang dimaksud adalah kefakiran mutlak, sebuah kondisi di mana segala sesuatu yang selain dia telah menyadari ketiadaan dirinya secara hakiki. Yang dalam ilmu tasawuf ini adalah maqam al-fana billah, sirna di dalam Allah. Salam sang sejati. Seperti gelas, nilai dan fungsinya justru terletak pada bagian yang kosong di dalamnya. Ruang kosong itulah yang membuatnya mampu menampung air. Demikian pula dengan hati kita. Selama ia masih dipenuhi dengan akunya, dengan egonya, dengan dunianya, maka ia tidak akan pernah mampu menampung sang mutlak. Dan Allah berfirman, setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Inilah kunci utamanya, bahwa segala yang kita lihat, kita rasa dan kita sentuh, segala apapun yang kita banggakan, segala identitas diri, pada hakikatnya sedang dalam proses menuju kebinasaan. Hanya dia wajahnya, zatnya yang kekal. Jadi ketika seorang hamba telah mencapai maqam fana, dia menyaksikan dengan mata hatinya yang tajam bahwa dirinya dan segalanya adalah wujud adam ketiadaan yang disifati dengan wujud semu. Wujudnya adalah pinjaman, bayangan dari wujud yang hak. Lalu di manakah segalanya itu berada sekarang? Ia berada di dalam wujudnya, tidak pernah terpisah. Inilah rahasia besar kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan. Ini adalah penyangkalan, pengosongan mutlak. Di sini kita menafikan, kita mengosongkan hati dari segala Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan-Tuhan palsu yang selama ini melekat di dalamnya. Harta, tahta, ego, ilmu kita sendiri. Sedangkan illallah, kecuali Allah. Ini adalah isbat peneguhan. Setelah dikosongkan, maka yang tersisa hanyalah dia. Pengosongan, fana, itulah yang memungkinkan pengisian bako dengannya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsi mengabarkan, al-insanu sirri wa anna sirroho. Manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Jadi diri kita yang sejati bukanlah jasad atau nama, tetapi adalah rahasianya yang tersimpan di dalam liputan dirinya. Karena dia adalah rahasianya, karena hanya dialah yang mengetahui hakikatnya. Relasi ini hanya mungkin dapat dipahami jika kita telah melebur di dalam kekosongan yang justru sebenarnya adalah kepenuhan mutlak. Sang Sufi Agung Syekh Ibnu Arabi di dalam Fusus Al-Hikam menjelaskan tentang a'yan sabitah, entitas tetap di dalam ilmu Allah. Segala sesuatu sejak azali sudah ada sebagai ide atau blueprint di dalam ilmu Allah.
Ia memang belum memiliki wujud mandiri. Lalu, ketika Allah telah berkehendak untuk memanifestasikannya, Allah berfirman, kun, jadilah, maka terjadilah. Jadi wujud segala sesuatu di alam nyata ini adalah sebatas wujud bayangan, wujud pantulan dari realitas yang telah ada di dalam diri liputannya. Ia hadir, namun kehadirannya bergantung sepenuhnya pada Yang Esa. Ia ada di dalamnya, bukan di sampingnya. Oleh karenanya, lautan, gunung-gunung, bintang-bintang, bahkan dengan diri kita semuanya, itu hadir bukan pada diri kita sendiri, tetapi hadir sebagai manifestasi daripada nama-nama dan sifat-sifatnya yang tak terhingga. Keindahan alam adalah manifestasi dari Al-Jamil. Kekuatan adalah manifestasi dari Al-Qawi. Kasih sayang adalah manifestasi dari Ar-Rahman. Semuanya hadir di dalam ruang manifestasinya yang kita sebut dengan alam. Dan alam ini tidak lain adalah bagian dari kosong itu sendiri. Kosong yang telah diisi oleh kehendaknya. Lalu, di manakah Allah? Pertanyaan ini terjawab dalam sebuah hadis yang sangat mendalam. Ada seorang hamba yang bertanya, di manakah engkau sebelum engkau menciptakan makhluk? Allah menjawab, dalam kegaiban, kamaan. Tidak ada sesuatu apapun di atasku, dan tidak ada sesuatu apapun di bawahku. Kamaan atau kegaiban, kesendirian, kekosongan mutlak sebelum penciptaan. Itulah zat yang sifatnya tanpa batas, tanpa arah, tanpa bandingan. Yang dari kekosongan inilah segalanya hadir. Segala sesuatu muncul darinya. Karenanya, dan akan kembali kepadanya. Ia adalah samudra wujud, sementara kita adalah buih-buih di permukaannya. Bukankah buih itu hadir di dalam samudra? Tanpa samudra, buih tidak ada. Sedangkan samudra akan tetap ada tanpa buih. Tetapi buih tidak akan bisa ada tanpa samudra. Inilah makna sejati dari wahdatul wujud. Kesatuan wujud dalam pemahaman tertinggi. Bukan berarti makhluk adalah Tuhan. Itu adalah kesesatan. Tetapi wujud makhluk begitu lemah, bergantung dan tidak hakiki, sehingga ia tidak memiliki keberadaan secara mandiri. Satu-satunya wujud yang hakiki, wujud yang mandiri dan absolut hanyalah wujudnya. Wujud kita adalah cermin yang memantulkan wujudnya. Segalanya hadir di dalam wujudnya yang tunggal. Jadi, kosong yang kita takuti itu sejatinya adalah rumah kita yang sebenarnya. Ia adalah samudra kesadaran murni. Selama kita mengidentifikasi diri sebagai buih dengan nama, bentuk, dan kisahnya, kita akan takut tenggelam. Tetapi ketika kita menyadari bahwa hakikat kita adalah air samudra itu sendiri, maka tenggelamlah di dalam kekosongan. Itu justru adalah jalan kembali, jalan pulang kepada kepenuhan yang tak pernah habis. Makanya, beranilah untuk menyelam. Diamlah, kosongkanlah dirimu dari akumu. Dalam hening itu, di balik semua ilusi bentuk dan nama, kamu akan menemukan bahwa Dia telah ada di sana sejak awalnya. Segala cahaya
ilmu, cinta, keindahan, dan kehidupan. Semuanya hadir, abadi dan memancar secara sempurna di dalam kosongnya yang maha penyempurna. Karena Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Zahirnya adalah segala yang tampak, dan batinnya adalah hakikat segala yang tampak. Dan segalanya hadir bersemayam di dalam dirinya yang maha kosong, sekaligus maha penuh. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Salam